الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه إلى خلقه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu rumahnya, fi baitin min buyutillah, untuk melanjutkan kajian kita terkait hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullahu ta'ala. Pada pertemuan di malam hari ini kita akan membaca hadis yang ke-103, bab yang ke-36 dari kitab Al-Ilm, di mana Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala memberinya judul dengan Babu man sami'a syai'an falam yafhamhu faraja'a fihi hatta ya'rifahu. Bab yang menjelaskan tentang orang yang mendengar sesuatu atau mendengar ucapan kemudian dia tidak paham, faraja'ahu fihi, maka orang yang mendengar tadi menanyakan kepada orang yang mengucapkannya hatta ya'rifahu, sehingga dia paham atau mengerti. Jadi hadis ini atau bab ini Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang saran atau motivasi untuk kita apabila kita mendengar sebuah permasalahan dari guru kita ataupun dari siapa saja, kemudian kita tanyakan kepada dia apa maksudnya, supaya keraguan-raguan atau ketidakpahaman yang ada di dalam diri kita itu bisa hilang. Baik Bapak dan Ibu-ibu, hafizakumullah ta'ala, kita akan baca hadis ini terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan menjelaskannya dan mengambil faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam menjelaskan hadis ini. Fadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Babu man sami'a syai'an falam yafhamhu faraja'a fihi hatta ya'rifah. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من
إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui Abi Mulaikah, Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah adalah salah seorang tabi'i. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya beliau mendengarkan hadis ini dari Aisyah, di mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan terkait persoalan yang beliau hadapi sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ibnu Abu Mulaikah mengatakan bahwasanya Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu. Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mendengar sesuatu ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau tidak paham maksudnya atau beliau mendapati ada masalah dalam hadis tersebut dari yang biasa yang sudah beliau dengar, maka beliau akan meminta penjelasan dari Nabi SAW. Illa raja'at fihi, melainkan, jadi Aisyah radhiyallahu anha tidaklah beliau mendengar sesuatu yang tidak beliau pahami, melainkan beliau akan menanyakan kembali kepada Nabi SAW hatta ta'rifahu, sampai beliau paham. Jadi ketika beliau mendengar hadis Nabi SAW, kemudian hadis itu beliau ragu dalam arti kok sepertinya, misalnya seperti contoh nanti ada berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, seolah-olah hadis itu bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi timbul semacam tasaulat, pertanyaan di dalam diri Aisyah radhiyallahu anha, dan pertanyaan itu tidak beliau pendam, tapi beliau tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang jadi masalah dalam diri beliau menjadi terang, tidak menjadi sebuah keraguan-raguan. Di antara permasalahan yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Nabi mengatakan man husiba udziba, siapa yang dihisab maka dia akan diazab atau pasti diazab. Siapa yang dihisab, siapa yang dipertanyakan amal perbuatannya dalam arti kesalahan-kesalahannya dipertanyakan, maka dia pasti akan diazab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, qalat Aisyah, faqultu, Aisyah berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW, awalaysa yaqulullahu ta'ala, bukankah Allah Ta'ala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ini sambungan dari ayat, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan, ini yang dikatakan dengan ashabul yamin, maka orang-orang itu berarti adalah orang-orang yang baik, dan dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Orang yang dihisab dengan hisab yang ringan, sebenarnya dijelaskan dalam buku-buku tafsir, itu tidak diazab. Orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ringan itu tidak diazab. Jadi seolah-olah penggunaan kata-kata yuhasabu hisaban yasira berlawan, yang artinya dia tidak diazab, berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, man husiba, siapa yang dihisab maka dia akan diazab. Sementara ayat mengatakan orang yang dihisab dengan hisab yasir, dengan hisab yang ringan itu dia tidak diazab, karena dia diberikan catatannya dengan tangan kanannya. Jadi ini ada semacam pertentangan antara ayat ini dengan hadis Nabi SAW yang beliau sebutkan.
Lantas Nabi SAW, nah ini pertanyaan Aisyah ya, ketika beliau mendengar hadis Nabi SAW. Lantas apa kata Nabi SAW? Qalat, kemudian Aisyah menjelaskan jawaban Nabi SAW terkait pertanyaan beliau ini, atau terkait istilahnya mungkin setelah kita tanya komplain yang diajukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW menjelaskan, innama dzalikil 'ard. Yang disebutkan di dalam ayat ini, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, itu adalah al-'ard. Al-'ard maksudnya nanti di hari kiamat itu kita akan diperlihatkan catatan amal kita. Orang-orang beriman yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan tadi, dia hanya diperlihatkan saja amalan dia, termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukannya di dunia. Ketika orang yang diperlihatkan, orang mukmin tadi diperlihatkan catatan amal atau kesalahan amal dan juga kesalahannya, dan dia mengakui bahwasanya benar-benar dia melakukan kesalahan tersebut. Misalnya dia sempat mungkin mencuri, menggibah, bohong dan sebagainya. Ya, melakukan mungkin juga kemaksiatan yang tidak diketahui oleh orang lain, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ard. Nah, orang-orang beriman ketika diperlihatkan amalannya itu dan dia mengakui, maka Allah katakan kepada dia bahwasanya dahulu aku sudah menutupinya dari orang lain, maka sekarang ini aku maafkan kamu. Jadi hanya sekadar diperlihatkan kemudian diakui oleh pelakunya, itu saja. Tidak sampai disiksa, tidak sampai diberi balasan yang setimpal dengan amalan ataupun kemaksiatan yang dilakukannya. Jadi dia hanya diperlihatkan kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, innama dzalika al-'ard. Itu yang dikatakan tadi, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, itu hisab yang ringan itu adalah dia memang diperlihatkan catatan amalnya, catatan keburukannya, pokoknya semuanya, dan dia mengakui, maka Allah Subhanahu wa ta'ala setelah itu mengampuni perbuatannya ataupun dosa-dosanya. Jadi dia tidak disiksa. Nah, itulah yang dimaksud di dalam ayat itu, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Jadi hanya sekedar diperlihatkan catatan amalnya dan juga catatan kemaksiatannya, kemudian dia pelaku mengakuinya, lantas Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Jadi dia tidak dihisab. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Nabi SAW terkait ayat. Adapun yang dimaksud oleh Nabi SAW, man husiba udziba, beliau jelaskan lagi dengan ucapan beliau, walakin man nuqishal hisab yahlik. Nah, yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan husiba udziba itu adalah orang-orang yang dikorek semua kesalahannya, kemudian dia dimintai pertanggungjawabannya. Dimintai pertanggungjawabannya. Dan dia ketika itu akan mendapat siksa sesuai dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, dia akan celaka, atau dalam hadis yang bagian awal, dia akan disiksa. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam bab ini. Jadi yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW, oleh Imam Bukhari, yang akan disampaikan, inti yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari di sini adalah terkait tindakan Aisyah radhiyallahu anha yang mempertanyakan permasalahan yang mengganjal di dalam hatinya atau yang tidak dia pahami dengan baik, sehingga permasalahan itu bisa jelas, tidak ada keraguan lagi. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Bukhari di atas, man sami'a syai'an, siapa yang mendengar sesuatu, falam yafhamhu, kemudian dia tidak paham, faraja'a fihi, maka dia raja'a, didatangi lagi yang
mengucapkan tadi dimintai penjelasan hatta ya'rifahu, sampai dia paham. Bapak dan ibu-ibu hafizakumullah taala. Kemudian ada sedikit mungkin catatan atau mungkin pengingat bagi kita, dan ini sering juga disampaikan oleh masyayikh terkait apa yang dibaca tadi. Mungkin kita juga sering membaca ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman atau qala Allah taala, kemudian kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para ulama mengatakan kalau kita mau mengucapkan a'udzubillahnya, sebaiknya sebelum ucapan kita qala Allah taala atau Allah berfirman. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengatakan qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, seolah-olah ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim termasuk firman Allah, dan itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Ya, ini kadang kita karena sudah sering atau kebiasaan memang keceplos ataupun ya yang namanya sudah terbiasa, ataupun bisa jadi kita sering mendengar seperti itu. Bahkan khatib pun sering ya, qallahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun ucapan itu baik, tapi jangan sampai nanti dipahami bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim termasuk firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menasihati supaya jangan kita ucapkan setelah Allah berfirman, katakan Allah berfirman a'udzubillah, enggak. Tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman, enggak masalah. Itu sedikit faedah mungkin yang mungkin sering kita terlanjur mengucapkannya. Tapi bukan kita katakan bahwasanya itu berdosa atau enggak, tapi ini sebagai bentuk kehati-hatian supaya jangan nanti sampai ada yang memahami bahwasanya kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim termasuk firman Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu hafizakumullah taala, kita akan baca apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah hadis ini. Fadhal. Qauluhu man sami'a syai'an falam yafhamhu faraja'a fihi hatta ya'rifahu. Hadha min hirsil insan annahu idza hudditha 'an syai'in wa lam ya'rifhu an yuraji'. فيقول ماذا قلت فإذا أعاد عليه اللفظ ولم يفهم المعنى قال ما معناه حتى يكون على بصيرة من القبول أو الرفض. أما بعض الناس يقول أستحي أن أقول ما سمعت أو أستحي أن أقول ما معنى هذا وهذا خطأ فعليك أن تراجع حتى تعرف. Ya, ini penjelasan dari beliau terkait judul Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya seorang yang dia tidak paham sebuah ucapan yang disampaikan oleh orang lain, maka sebaiknya dia menanyakannya. Makanya beliau mengatakan fayaqul madza qult, apa yang Anda sampaikan barusan, apa maksud Anda, atau bisa diulangi lagi apa yang Anda sampaikan, atau apa maknanya dan sebagainya. Tujuannya apa, kata beliau, supaya kita yang mendengar itu benar-benar ala basirah, benar-benar memahami permasalahan, apakah permasalahan itu akan kita diterima atau tidak. Ya, apa yang diucapkannya itu bisa kita terima atau kita tolak. Makanya beliau mengatakan hatta yakuna ala basirah minal qabuli awir rafd. Jadi apa yang disampaikan orang lain itu, permasalahan yang dia sampaikannya, apakah kita setuju atau tidak, itu sebelum kita mengungkapkan setuju atau tidak, maka dipahami dengan baik terlebih dahulu, supaya kita tidak salah menangkap maksud dari apa yang diucapkan oleh pembicara. Adapun perilaku sebagian orang yang mengatakan, sebenarnya beliau katakan di sini, astahi, saya malu, saya segan untuk mengucapkan, saya enggak dengar dengan jelas, atau saya kurang paham. Ya. Sikap malu seperti ini bukan malu pada tempatnya.
Ya, itu bukan sikap malu pada tempatnya. Bahkan beliau mengatakan wa hadza khata'. Ini adalah sebuah kesalahan ketika kita tidak paham permasalahan yang kita dengar kemudian kita malu untuk bertanya. Fa'alaika an turaji' hatta ta'rif. Maka seharusnya kata beliau kita harus menanyakannya sampai kita benar-benar paham. Kemudian beliau akan menyebutkan dalil. Lanjutkan. ثم استدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب يعني من نوقش فأوردت عليه الآية فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا واحتجت عليه بقول الله وقالت أوليس الله يقول كذا وكذا فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد بالحساب العرض وأما من حوسب ونوقش فإنه يهلك لأن الله لو حاسبنا لكانت نعمة واحدة تحتاج كل عمل عملناه بل إن العمل الذي نعمل من الأعمال الصالحة نعمة تحتاج إلى الشكر فإذا وفقك الله تعالى للإسلام أولا ثم للأعمال الصالحة فانظر من ضل عن الإسلام وانظر من فسق عن أمر ربه تعرف أن هذا نعمة من الله عليك تحتاج إلى الشكر. Ya, ini penjelasan dari dalil yang disampaikan oleh Imam Bukhari, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini tentang keharusan seseorang bertanya kalau dia tidak paham, sebagaimana kita jelaskan tadi terkait sikap Aisyah radhiyallahu anha yang mempertanyakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lihat atau beliau pahami seolah-olah dia berlawanan atau tidak selaras dengan ayat Al-Quran, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sebenarnya sudah kita jelaskan tadi. Namun di sini Syekh menjelaskan atau menambahkan bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang dihisab, yang benar-benar dihisab, dimintai pertanggungjawabannya atas amalannya dan dikorek semuanya sampai yang sekecil-kecilnya, maka dia akan celaka atau akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun amalnya, ya, betapapun banyak amal yang dilakukannya. Beliau memberi contoh di sini. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala menghisab kita, memintai pertanggungjawaban kita dari satu nikmat saja, satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah itu kita tidak akan bisa menghitungnya. Nah, beliau mengasih contoh satu nikmat saja, kata beliau, kalau itu dimintai pertanggungjawaban dari kita, maka semua amalan yang kita lakukan selama di dunia itu tidak akan seimbang dengan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu nikmat saja itu tidak akan seimbang, ya. Amalan yang kita lakukan selama hidup kita itu tidak akan senilai dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka beliau mengatakan lakanat ni'matun wahidah, satu nikmat saja, tahtaju kulla amalin amilnahu. Satu nikmat saja itu membutuhkan semua amalan yang kita lakukan di dunia ini. Bal innal amal alladhi na'mal, bahkan amal yang kita, amal salih yang kita lakukan itu merupakan kenikmatan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan itu juga butuh untuk kita syukuri, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk melakukan amal saleh. Apakah semua orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal saleh? Enggak.
Jadi orang yang bisa melakukan amal saleh berarti dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Betapa banyak orang lain yang tidak diberi taufik oleh Allah atau tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal saleh. Jadi perbuatan kita melakukan amal saleh juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena nikmat dari Allah, maka tidak akan tergerak hati kita untuk melakukan amal saleh tersebut. Kemudian beliau mengatakan, fa idza waffaqaka Allah taala lil-islami awwalan. Nikmat yang pertama adalah nikmat ketika Allah SWT memberi taufik kepada kita untuk masuk ke dalam agama Islam. Untuk masuk ke dalam agama Islam. Betapa banyak orang yang tidak diberi nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tetap larut dalam kekufurannya. Larut di dalam keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Thumma lil a'malis salihah. Kemudian Allah memberikan kita nikmat lagi untuk melakukan amal saleh. Fanzur man dhalla 'anil Islam. Lihat, perbandingkan dengan orang-orang yang tersesat, yang tidak masuk ke dalam Islam, tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk agama Islam. Nikmat itu saja sudah menghabiskan semua amalan kita yang kita lakukan kalau kita mau memperbandingkannya. Wanzur man fasaqa an amri rabbih. Lihat juga orang-orang yang ingkar, orang-orang yang bermaksiat dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan Allah yang memberi taufik kepada kita untuk melakukan amal saleh. Betapa banyak orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal saleh tersebut. Bahkan amal saleh yang ringan diberi ganjaran yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk zikir ataupun dengan amal saleh dengan badan kita ataupun dengan harta kita. Lihat orang-orang yang punya kekayaan, betapa banyak kekayaan yang dimilikinya, tapi dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan kekayaannya itu di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menggunakannya untuk kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa besar pertanggungjawaban yang akan dia pertanggungjawabkan nanti. Jadi ini adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'rif anna hadza ni'matun minallahi 'alaika tahtaju ila syukr. Maka kita akan menyadari bahwasanya semua yang kita lakukan itu adalah kenikmatan atau kenikmatan di atas kenikmatan yang wajib kita syukuri. Bahkan para ulama mengatakan digerakkan hati kita untuk mensyukuri sebuah nikmat itu juga merupakan nikmat yang lain. Ya, kita melakukan amal saleh, kemudian kita bersyukur kepada Allah SWT. Digerakkan hati kita melakukan amal saleh. Nah, kita bersyukur itu pun sendiri adalah merupakan nikmat. Ya, karena bisa jadi orang melakukan amal saleh tapi dia tidak mensyukuri. Allah SWT sudah memberi taufik kepada dia untuk melakukan amal saleh. Jadi orang yang bisa mensyukurinya, maka itu adalah merupakan kenikmatan lain di atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Makanya beliau tadi mengatakan satu nikmat saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya Islam atau nikmat amal saleh, itu semua tidak seimbang dengan amal apapun yang kita lakukan di dunia ini. Maka Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya seseorang tidak masuk ke dalam surga karena amalnya, tapi karena apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutkan. فلولا ناقشنا الله عز وجل لهلكنا ولكنه يعرض علينا الأعمال ويقول عملت كذا في يوم كذا ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم اللهم لك الحمد. Nah, ini beliau menjelaskan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memunakasyah kita, nakasyah itu hisab yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW tadi. Munakasyah itu maksudnya dimintai semua pertanggungjawaban. Ya.
semua pertanggungjawabannya. La halakna, maka kita akan celaka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memperlihatkan kepada kita amal kita. Ini bagi orang yang disebutkan dalam ayat tadi, ya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Apa yang Allah katakan kepada orang itu nanti, amilta kadza yaum kadza, kamu sudah melakukan ini pada hari ini jam segini dan seterusnya, rinci dari dalam catatan amal kita. Kemudian pelakunya, kemudian Allah mengatakan setelah orang itu mengakui, ya, dalam riwayat disebutkan seorang itu mengakui, Allah SWT mengatakan satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum. Maka nanti Allah SWT akan mengatakan kepada orang tersebut, di dunia saya sudah menutupinya untuk kamu, dalam artian tidak dipermalukan di hadapan makhluk, meskipun kamu melakukan kesalahan dan dosa, tapi Allah SWT menutupinya. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Sekarang kata Allah SWT, aku ampuni. Makanya dia tidak dihisab yang dalam artian tadi dimintai pertanggungjawabannya, hanya diperlihatkan saja. Allahumma laka alhamdu. Allah SWT yang memiliki segala macam, atau yang berhak mendapatkan segala macam pujian. Namun lain halnya dengan orang-orang yang ketika di dunia justru bangga dengan kemaksiatannya, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menutupinya, dan tapi dia justru membukanya kepada orang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Setiap umatku akan dimaafkan oleh Allah, dalam arti kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Illal mujahirun, kecuali orang yang terang-terangan. Di antara bentuk terang-terangan itu, sebenarnya disebutkan dalam hadis tersebut, orang yang melakukan kemaksiatan di malam hari, kemudian Allah tutupkan, kemudian di pagi hari dia ditutup Allah, maksudnya nggak ada orang lain yang tahu. Kemudian di siang hari dengan bangga dia mengatakan, oh saya sukses, ya, dalam tanda petik melakukan gini-gini, maksudnya melakukan kemaksiatan di malam hari. Orang-orang yang seperti itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam dari hadis ini. Fadhal. وفي هذا الحديث جواز إيراد الإشكال على المعلم لقصد الرد عليه ولكن لا لقصد الرد عليه ولكن لقصد إزالة الشبهة وإلا فإننا نعلم علم اليقين أن عائشة لما قالت أوليس يقول ليست تريد أن ترد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله لكن تريد أن تدفع الإشكال الذي لكن تريد أن تدفع الإشكال الذي حصل عندها في هذه الآية. Nah, ini faedah yang pertama dari hadis Aisyah radhiyallahu anha atau Abi Mulaikah tadi. Boleh menampilkan atau mengajukan muskilah permasalahan kepada guru, tapi bukan untuk maksud menolaknya. Tapi apa maksudnya? Untuk menghilangkan syubhat atau keraguan-raguan dalam diri kita terkait permasalahan yang disampaikan. Jadi boleh kita bertanya kepada guru kita terkait permasalahan yang rasa-rasanya menjadi muskilah di kita, muskilah atau ya masalah di dalam benak kita atau dalam pikiran kita. Jadi tapi pertanyaan itu bukan untuk menolak apa yang disampaikan guru atau bukan untuk membantahnya, tapi untuk menghilangkan keraguan-raguan yang ada di dalam diri kita atau keraguan-raguan dalam pemahaman yang ada di dalam diri kita. Karena nggak mungkin kita katakan bahwasanya Aisyah ingin menolak apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bukan. Ya, bukan berarti Aisyah nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau sampai nggak percaya itu menjadi masalah. Ya. Tapi beliau seolah-olah merasa bahwasanya ayat ini, hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW atau ucapan Nabi ini seolah-olah kok nggak selaras dengan ayat Al-Quran.
dalam pemahaman beliau, sehingga butuh penjelasan lebih lanjut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi disampaikan di dalam hadis. Jadi boleh ya. Demikian juga boleh berdiskusi dengan guru kita atau dengan ustadz kita. Tapi tujuannya adalah mencari kebenaran, bukan untuk mencari kemenangan, ya. Tujuannya untuk apa? Mencari kebenaran, ya, menjelaskan. Dan ini pertanyaan seperti ini bukan termasuk pertanyaan yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan bertanya tentang sesuatu yang apabila dijawab kepada kalian atau disampaikan jawabannya kepada kalian justru akan membuat kalian susah. Ya, seperti pertanyaan-pertanyaan bagi orang yang ingin istilahnya dalam agama ta'annud. Sebenarnya dia ingin membangkang sebenarnya, tapi untuk mencari alasannya atau hilahnya dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk bukan mencari kebenaran tapi adalah untuk menghindari kewajiban ataupun mencari rukhsah. Itu enggak boleh. Kalau di zaman Nabi SAW itu dilarang karena dikhawatirkan justru akan semakin membebani. Sebab kalau Nabi SAW menjawabnya kemudian ternyata hal itu menambah beban taklif, maka itu menjadi sebuah kerugian atau suatu yang memberatkan umat Islam pada waktu itu. Karena di zaman Nabi SAW syariat masih turun. Ya, syariat masih turun. Kalau seandainya dijawab oleh Nabi SAW maka akan menjadi wajib. Seperti disebutkan dalam hadis misalnya terkait haji, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa Allah memerintahkan haji kepada kalian. Ada yang bertanya, apakah tiap tahun wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau saya katakan iya, maka dia pasti makan wajib. Maka Nabi SAW mengatakan, biarkan aku atau apa yang aku tinggalkan, ya. Biarkan aku apa yang dalam artian sesuatu yang tidak aku sampaikan gak usah ditanya-tanyakan lagi, gitu. Itu yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi dalam hal ini bukan untuk menghilangkan pertanyaan Aisyah ini, karena dia memahami dalam ayat bahwasanya orang yang dihisab tadi, orang yang dihisab dengan hisab yang ringan tidak diazab. Tapi kenapa kok Nabi SAW mengatakan siapa yang dihisab pasti diazab? Jadi karena ada pertentangan seperti itu perlu ada penyelesaian. Maka dalam hal ini boleh ditanyakan. Faedah yang kedua, wa fihi aidan itsbatu anna qala Allah ta'ala hujjatun muqaddimatun 'ala sunnah muqaddamatun 'ala sunnah لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حوسب أذب وهذا سنة من قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم فأوردت عليه الآية ولهذا لو تعارض القرآن والسنة قدم القرآن ولكن يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن تعارض سنة صحيحة كتاب الله عز وجل على وجه لا يمكن الجمع بينهما اللهم إلا أن يكون هناك نسخ. Kayaknya udah masuk ke Isya ya. Kita azan dulu.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan boleh pertanyaan dulu. Terima kasih Ustaz. Tadi yang hadis Aisyah tadi, Ibu Aisyah itu kan beliau bertanya Rasul pribadi ya, cuma pribadi. Nah ini sedang kalau kita nggak paham tadi kata ada masalah itu kata Syekh Utsaimin kalau nggak tanya khotok gitu ya. Nah sekarang ini Ustaz, kita ini sekarang ini kan kita itu mencari ilmu banyak sumber dari YouTube banyak itu ya. Misalnya ada satu kajian itu terutama dalam kajian kita terima di YouTube A, di situ B gitu ya. Kita tanya tapi di bawah forum umum. Itu kadang kita nggak enak karena takut memalukan atau takut kayak di bidang bantah gitu ya. Karena pernah ada Imam Syafi'i itu nggak suka ditanya di depan umum gitu ya. Itu gimana Ustaz? Terima kasih. Iya, ini terkait adab ya. Adab kita mempertanyakan. Sebagian orang ada yang tujuan dia bertanya itu adalah untuk banyak ya tujuannya. Ada yang tujuannya untuk mengadu domba di antara ustadznya. Oh enggak, ustadz ini bagaimana masalahnya? Dijawab oleh ustadznya. Oh enggak, ustadz itu mengatakan begini ustadz. Ya. Jadi terjadi seolah-olah dia ingin mengadu pendapat di antara ustadz dan itu tidak baik. Ya. Tadi kita katakan bahwasanya tujuan bertanya itu adalah untuk memperjelas permasalahan yang disampaikan, bukan untuk mengadu antar pendapat yang ada. Kalau seandainya ingin mendiskusikan pendapat sefulan dengan sefulan, maka itu jangan disampaikan di depan forum atau umum. Silakan kalau mau berdiskusi dengan ustadznya ajak waktu istilahnya khalwah atau berduaan dengan ustadz tersebut, karena tidak semua permasalahan itu dipahami oleh orang yang mendengarnya. Ya, apa yang kita sampaikan bisa jadi orang yang lain dia tidak paham permasalahannya, sehingga nanti pembahasan itu tidak menjadi tuntas. Jadi di antara adab bertanya itu adalah jangan sampai mengadu domba di antara ustaz, atau juga di antara adab adalah bukan untuk mencari rukhas, tetap rukhas istilahnya, untuk mencari yang ringan-ringannya saja. Ya. Kan kadang ustaz itu menyampaikan permasalahan ini ada pendapat A, B, C, D. Nah, pendapat yang ringan yang diambil. Kemudian pergi lagi ke ustaz yang lain, pendapat yang lebih ringan lagi yang diambil. Itu juga tidak boleh. Itu namanya tatabbu ar-rukhas, mencari-cari rukhsah. Ya, mencari-cari rukhsah kalau semata-mata karena ingin mencari-cari yang pendapat yang ringan, itu tidak boleh juga di dalam agama kita. Ya. Tujuan seorang muslim itu adalah mencari yang terbaik, bukan mencari yang paling ringan. Walaupun Nabi SAW mengatakan dalam hadis kama qala SAW, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama tu'ta azaimuhu. Allah Subhanahu wa taala itu suka untuk diambil rukhsah yang diberikannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala suka untuk kita melakukan apa yang diwajibkannya. Maksudnya di sini adalah yang rukhsah keringan-keringanan yang jelas dalilnya, bukan pendapat yang meringankan ya. Ada pendapat yang meringankan, ada yang memang rukhsah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, biasanya rukhsah itu dalam kehidupan kita banyak orang yang baik karena sakit atau karena safar atau karena hujan dan sebagainya, ada rukhsah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mungkin sudah maklum misalnya untuk safar rukhsah dia berikan untuk menjamak salat atau mengqasar. Nah, dalam hal ini inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW tadi. Allah menyukai kita mengambil rukhsah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sebagaimana Allah juga suka kita melakukan apa yang diwajibkannya. Sementara yang tetap rukhas atau mencari-cari yang ringan yang dimaksud tadi, misalnya seperti ini, terkait pernikahan. Ya, pernikahan
Dalam hadis disebutkan bahwasanya tidak sah nikah tanpa wali. Ada pendapat di antara ulama, antara mazhab mengatakan boleh nikah tanpa wali. Maka yang diambil enggak, saya mengambil pendapat sepulan, yaitu nikah tanpa wali. Nah, ini yang diambil pendapat sepulan ini karena dia lebih enteng. Kemudian nanti ada lagi muncul pendapat permasalahan lain, ternyata di mazhab B lagi, yang ringannya. Oh, saya ngambil mazhab B. Jadi di sini dia bukan mencari yang benarnya, tapi mencari yang ringannya. Dan ini yang tidak boleh. Seharusnya dia mencari yang benarnya, mencari yang benar yang sesuai dengan dalil atau yang didukung oleh dalil. Nah, tetap rukhsah seperti itu enggak boleh. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, kalau tujuannya seperti itu maka tidak boleh ya. Dan mengadu domba di antara pendapat para ustaz juga tidak boleh, karena itu bisa jadi akan menimbulkan sakit hati baik di kalangan mungkin pengagum antara ustadz itu sendiri, ataupun juga akan menimbulkan gesekan di antara ustadz, dan itu termasuk ifsad fil ard namanya ya, melakukan kerusakan di muka bumi. Ada lagi? Enggak ada. Baik, kita lanjutkan. Saya cepat saja. Faedah yang selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh di sini bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala merupakan hujjah, dan firman Allah itu posisinya pertama ya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang tegas akan bertentangan dengan Al-Qur'an. Itu tidak mungkin. Karena yang disampaikan oleh Nabi SAW, kalau Nabi SAW salah menyampaikan pasti akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan mungkin terjadi pertentangan antara Al-Qur'an dengan sunnah dari semua sisi. Mungkin secara zahir bisa seperti tadi misalnya seolah-olah Aisyah memahami bahwasanya terjadi pertentangan antara hadis Nabi dengan ayat Al-Qur'an. Karena dalam pemahaman umumnya kata-kata hisab itu dia ditanya ya, tapi hisaban yasira maknanya di situ adalah ard, kata Nabi SAW tadi kan. Jadi dalam hal ini seolah-olah terjadi pertentangan, tapi dengan adanya penjelasan dari Nabi maka pertentangan itu menjadi hilang. Makanya beliau mengatakan di sini tidak akan mungkin, pasti ada cara untuk mengkompromikannya. Kalau para ulama rahimahumullah ta'ala, ulama hadis ataupun ulama usul fikih mengatakan, apabila secara zahir kita melihat ada pertentangan antara Al-Quran dengan hadis, atau antara hadis dengan hadis, atau antara Al-Quran dengan Al-Quran, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Pertama, usahakan maksimalkan untuk mengkompromikan dengan berbagai macam cara yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kalau tidak juga mungkin, maka langkah berikutnya dilihat apakah ada yang nasikh dan mansukh, ada yang dihapus, ada yang menghapusnya atau enggak. Kalau ada, maka itu yang dipakai. Berarti yang mansukhnya enggak dipakai, yang nasikhnya dipakai. Langkah kedua enggak bisa juga, maka kembali ke langkah yang ketiga, yaitu tarjih. Kita melihat mana yang lebih kuat di antara dua dalil tersebut, maka yang rajihnya yang dipakai. Kalau tidak ada juga solusi, dan ini belum ada contohnya dari hasil bacaan, maka para ulama mengatakan itu tawakuf, enggak diamalkan dua-dua dalilnya. Tapi itu tidak ada. Maka beliau mengatakan di sini enggak akan mungkin terjadi pertentangan antara sunnah yang sahih dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Ya, kecuali kalau seandainya ada nasikh dan mansukh, kata beliau. Kalau ada nasikh mansukh itu bisa jadi memang bertentangan karena salah satu hukumnya sudah dihapus. Yang berlaku adalah yang menghapusnya. Baik Bapak dan Ibu-ibu, hafizakumullah taala, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Kita lanjut beberapa faedah yang saya anggap ini lumayan penting bagi kita nanti di pertemuan yang akan datang sebelum kita melanjutkan hadis berikutnya insyaallah.
taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.